Di sini kami akan menjelaskan tentang standar auditing untuk lembaga keuangan syariah Les Cikidar. Di sini saya akan membahas tentang The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AOFI. Nah, AOFI ini bertugas untuk menyusun standar akuntansi keuangan dan auditing lembaga keuangan syariah dan bank yang ada di dunia. Nah, AOFI ini juga merupakan lembaga nirlaba yang berupaya untuk mengembangkan standar akuntansi untuk bank dan institusi keuangan Islam. Tujuan AOFI yang pertama adalah untuk mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan bagi lembaga keuangan. Yang kedua, menyamakan pemikiran di bidang akuntansi dan auditing yang relevan bagi lembaga keuangan dan penerapannya melalui seminar ataupun pelatihan. Terus yang ketiga, menyajikan, menyamakan, dan menginterpretasikan standar akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah. Yang terakhir, mereview dan mengamandemen standar akuntansi keuangan bagi lembaga keuangan syariah. Saya akan menjelaskan soal struktur organisasi AOIP bersama Rati. Jadi, struktur organisasi AOIP itu terdapat 6 struktur. Yang pertama ada General Assembly. General Assembly ini merupakan majelis tertinggi pada struktur AOIP. General Assembly terdiri dari anggota-anggota pendiri, anggota-anggota terafiliasi, dan anggota-anggota peninjau. Di General Assembly, anggota-anggota peninjau itu hanya dapat mengikuti rapat tetapi tidak memiliki hak suara. Biasanya General Assembly melakukan sidang minimal setahun sekali. Yang kedua ada Board of Trustees. Jadi Board of Trustees ini beranggotakan 15 orang yang berstatus paruh waktu yang dipilih dalam forum General Assembly untuk periode 3 tahun. Board of Trustees ini tidak berhak dalam mempengaruhi dan mengarahkan Dewan Standar Akuntansi dan Auditing dalam merumuskan standar akuntansi dan auditing dan pengembangan teori akuntansi dan auditing dalam bentuk apapun. Lalu yang ketiga ada Accounting and Auditing Standard Board. Jadi Accounting and Auditing Standard Board ini hampir sama dengan Board of Trustees, yaitu beranggotakan 15 orang yang berstatus paruh waktu yang ditunjuk oleh Board of Trustees selama jangka waktu 4 tahun. Keempat yaitu Syariah Board atau Dewan Syariah. Dewan Syariah ini tidak lebih terdiri dari 15 anggota yang dipilih oleh Board of Trustees selama 4 tahun dari beberapa pakar fikih yang mencerminkan komposisi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang tergabung dalam AAOIFI serta Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada bank-bank sentral. Yang kelima, Eksekutif Komite atau Komite Eksekutif. Nah, Komite Eksekutif ini terdiri atas 6 orang anggota, 1 orang ketua, 2 orang anggota dari Board of Trustees, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Standar Akuntansi dan Auditing, serta Ketua dari Dewan Syariah. Komite eksekutif ini memiliki wewenang untuk melakukan review secara rencana jangka panjang dan jangka pendek anggaran tahunan AAOIFI, aturan yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas, dan konsultan. Nah, komite eksekutif ini mengadakan pertemuan minimal 2 kali setiap 1 tahunnya. Laporan keuangan syariah menurut AAOIFI menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal itu seharusnya menyediakan beberapa informasi. Nah, informasinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah ketika hal itu dapat terjadi di luar kontrol manajemen. Dan yang kedua itu ada informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan syariah
dan kewajiban yang terkait atau kewajiban dari perbankan syariah untuk mentransfer sumber dan daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak dari pihak-pihak lain, dan dampak transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Dan yang ketiga itu ada informasi untuk membantu perbankan syariah dalam menghitung kewajiban zakat dari dana-dana deposan perbankan syariah serta tujuan ketika zakat tersebut akan didistribusikan. Yang keempat yaitu informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang dapat direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Yang kelima, ada informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi. Dan yang terakhir itu ada informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah. Saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan. Pada saat ini, pengembangan standar akuntansi keuangan harus didasarkan pada IFRS atau International Financial Reporting Standard. Standar akuntansi keuangan berbasis IFRS ini atau SAK ditujukan untuk entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Sedangkan entitas tanpa akuntabilitas publik disebut sebagai SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP memberikan kemudahan kepada entitas dibandingkan dengan SAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Lalu standar apa yang digunakan di Indonesia dan di dunia saat ini? Di Indonesia berpedoman pada PSAK yang awalnya berkiblat pada USGAAP atau United States Generally Accepted Accounting Principle sebelum tahun 2008. Setelah melakukan masa transisi, digunakan standar baru yaitu IFRS, yaitu International Financial Reporting Standard. Mulai dari tahun 2012, IFRS diimplementasikan di seluruh entitas bisnis dan keuangan serta organisasi pemerintahan. Jadi pengertian GAAP itu adalah singkatan dari General Accepted Accounting Principles yang merupakan kerangka standar pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu. Umumnya dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek akuntansi standar. GAAP termasuk standar konvensi dan aturan yang diikuti oleh akuntan untuk pencatatan dan meringkas penyusunan laporan keuangan. Saya akan menjelaskan pengertian IFRS dan tujuan IFRS. IFRS adalah singkatan dari International Financial Accounting Standard yang merupakan standar pelaporan keuangan internasional. IFRS adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. Selanjutnya, tujuan IFRS adalah untuk menyediakan kerangka kerja global untuk perusahaan publik mempersiapkan dan mengungkapkan laporan keuangan mereka. IFRS lebih fokus memberikan panduan umum untuk penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan menetapkan aturan perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.